Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya atas nama Wardi Wirapratama. Saya Muhammad Rifai Hasbar. Saya atas nama Muhammad Fakih Ufaira Syarifuddin. Dan saya atas nama Dina Aulia. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu kami atas nama Ibu Woode Rayani, SE MSI AKCA. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kasus fraud PT Asabri Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu PT Asabri. PT Asabri atau Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah sebuah BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kronologi fraud PT Asabri. Jaksa Penuntut Umum JPU menilai Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera itu terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara hingga 22,7 triliun. Menurut jaksa, hal yang memberatkan tuntutan yakni Heru telah melakukan korupsi yang berulang dengan kerugian negara yang fantastis. Dalam perkara ini, Benny Jokro selaku Direktur PT Hanson International juga menjadi terdakwa berdasarkan dakwaan. Sejak 2012 sampai 2019, PT Asabri melakukan investasi dalam bentuk pembelian saham atau produk reksadana kepada sejumlah pihak yang terafiliasi dengan Benny Jokro dan Heru Hidayat. Namun pembelian saham itu dilakukan tanpa disertai analisis fundamental dan teknis, serta hanya formalitas Direktur Investasi dan Keuangan dan Kepala Divisi Investasi PT Asabri disebut melakukan kerjasama dengan Benny Jokro dan Heru Hidayat. Kerjasama tersebut terkait pengelolaan dan penempatan investasi dalam bentuk saham serta produk reksadana. Badan Pemeriksaan Keuangan BPK telah mengumumkan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di PT Asabri mencapai 22,78 triliun. Adapun investigasi kasus PT Asabri yaitu Badan Pemeriksa Keuangan mengemukakan terdapat indikasi kecurangan dalam pengelolaan PT Asabri Persero. Ketua BPK Agus Firman Sapurna mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan proses investigasi dalam pengelolaan keuangan dan investasi asuransi sosial pembayaran pensiun khusus TNI dan Polri tersebut. Di dalam proses investigasi tersebut, beberapa kementerian atau lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia juga turut diperiksa. Hasilnya, BPK menyimpulkan telah terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di perusahaan. Penyimpangan melawan hukum ini terkait dengan pengelolaan dana investasi Asabri selama tahun 2012 sampai dengan 2019, sehingga negara pun dirugikan sebesar 22,78 triliun rupiah. Kemudian, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam
kasus PT Asabri ini yaitu yang pertama ada Legend Purnama Sony Wijaja yang merupakan Direktur Utama PT Asabri periode 2016 sampai Juli 2020. Kemudian Mejen Putra Adam Rahmat Daniri yang merupakan Dirut PT Asabri periode 2012 hingga Maret 2016. Kemudian Hari Setianto yang merupakan Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri periode Juli 2014 hingga Agustus 2019. Kemudian Lukman Purnomo Sidi yang merupakan Dirut PT Eureka Prima Jakarta Tbk. Nah, selanjutnya Jimmy Sutopo yang merupakan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation. Kemudian yaitu Benny Jokro Saputro yang merupakan Dirut PT Hanson International Tbk. Kemudian Alam Minera Herudi Hidayat yang merupakan Presiden Komisaris PT Rada. Kemudian Bakhtiar Effendi yang merupakan Direktur Keuangan PT Asabri Persero periode 2008 hingga 2019. Nah, yang terakhir yaitu Ilham Wardana Bilang Siregar yang merupakan Kepala Divisi Investasi PT Asabri Persero periode 1 Juli 2012 hingga 29 Desember 2016. Akan tetapi, beliau tidak mengikuti tahap penyidikan dikarenakan beliau telah meninggal dunia. Berdasarkan penjelasan kami di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus ini bermula dari kesepakatan para pejabat PT Asabri yang melakukan investasi secara ilegal menggunakan dana perusahaan yang mengakibatkan terjadinya kasus korupsi. Tindak pidana korupsi di PT Asabri ini disebut sebagai kasus mengkorupsi karena nilai kerugian negara yang sangat fantastis mencapai hingga 22,78 triliun rupiah. Itulah tadi materi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.